seperti itu. Nah, kali ini saya ingin mereview ulang jurnal analisa sistem pengujian informasi penjualan menggunakan metode white box. Oke, gimana? Sebelum kita memulai, di sini saya ingin menampilkan jurnal asli yang saya dapatkan dari sumber Google Chrome. Nah, di sini saya akan nge-review ulang. Saya akan bagi-bagikan apa saja yang telah kita review oleh whitebox testing pada implementasi tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang sudah tahu nggak apa itu whitebox? Di sini saya akan jelaskan apa itu whitebox. Whitebox ialah merupakan salah satu strategi pengujian yang dikenal dengan sebagai data driven testing atau input-output testing yang menggunakan metode ini. Program dipandang sebagai kotak hitam yang bertujuan untuk mengabaikan internal behavior dan struktur program, sehingga penguji dapat berkonsentrasi menemukan ketiadaan saat program tidak berjalan sesuai spesifikasinya. Thanks. Yang pertama yang perlu diketahui adalah sistem informasi sebuah perusahaan merupakan hal yang penting untuk memajukan suatu perusahaan. Dengan kemajuan teknologi sistem informasi yang berkembang saat ini, perusahaan dapat menggunakan sistem tersebut. Penerapan sistem penjualan pembelian akan sangat membantu perusahaan. Tampilan yang user-friendly menjadikan pekerjaan yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Tujuan pengujian sistem informasi adalah yang diharapkan dengan minimal tenaga dan waktu untuk menemukan berbagai potensi kesalahan cacat. Harus didasarkan pada kebutuhan berbagai tahap pengembangan. Desain dan dokumen lainnya atau program yang dirancang untuk menguji struktur internal menggunakan standar penggunaan program untuk mendeteksi kesalahan. Oke, selanjutnya pengujian whitebox. Pengujian whitebox adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat. Yang salah satu atau tidak jika model yang sudah dihasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai dengan yang diharapkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan maksud dari tabel tersebut. Yang pertama yaitu kolom sumber, tujuan, dan hasil. Yang pertama sumber dari kepala perusahaan. Yang pertama ialah meminta penjelasan tentang sistem penjualan yang digunakan, dengan hasil mengetahui penjelasan tentang sistem penjualan yang digunakan. Kedua, meminta penjelasan tentang sistem alur penggunaan sistem penjualan. Hasilnya ialah mendapatkan informasi tentang saluran penggunaan sistem penjualan. Kemudian staf atau gudang yang pertama ialah meminta data stok barang real sebagai acuan untuk mengetahui perbedaan stok real dan stok pada sistem penjualan. Dengan hasil mendapatkan informasi data stok barang real sebagai acuan untuk mengetahui perbedaan stok real dan stok pada sistem penjualan. Yang pertama ialah salah satu metodologi penelitian. Yang di sini terdapat alur yang dimana tahap memulai, yang kedua identifikasi masalah, yaitu pertama studi literatur, kedua wawancara, ketiga sampel data, lanjut lagi analisa sistem. Pertama ialah spesifikasi fungsional. Lanjut lagi yaitu tahap pengujian sistem. Yang pertama itu flowchart, kedua flow graph, ketiga cologmatic complexity, keempat independent case, kelima test case, kemudian alur ke bawah, hasil pengujian yaitu saran, kedua laporan, dan selesai. Selanjutnya pada tahap pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan pada 3 menu utama yang terdapat beberapa sub-menu sistem penjualan EPOS. Tahap-tahap pengajuan dimulai dari pembuatan flowchart, pembuatan flow graph, perhitungan kompleksitas siklometis, perhitungan jalur independen, dan test case.
Nah, di sini terdapat tabel alur login, yaitu tabel alur flowchart dan flow graph. Yang pertama di mana yaitu memulai start, kemudian memasukkan username dan password, kemudian klik login, kemudian data benar. Apabila memasukkan data password dan username salah, kemudian akan muncul data apakah data sudah benar. Kalau data sudah benar, dia akan memproses menampilkan halaman utama dan menampilkan logo tampilan output. Ya. Data yang pertama yaitu memulai, kemudian klik daftar item, lanjut ke bawah apakah item akan ditambah. Kalau iya, dia akan memproses klik item baru, kemudian dia akan menampilkan halaman tambah item, kemudian isi form data umum, kemudian klik satuan, pilih satuan dasar atau harga pokok. Selanjutnya dia akan memproses klik harga dan akan menampilkan harga jual berdasarkan harga pokok. Jika iya, kosongkan harga jual, kemudian klik simpan dan menampilkan daftar item. Jika datanya salah, dia akan menampilkan daftar halaman item. Jika harga jual berdasarkan harga pokok akan tampil, maka harap mengisi harga jual, kemudian dia akan tersimpan. Oke, selanjutnya pembelian, yaitu pertama menu start, kemudian pilih menu pembelian, selanjutnya klik daftar pembelian, kemudian dia akan tampil ingin menambahkan pembelian. Jika tidak, dia akan muncul halaman daftar pembelian. Jika iya, klik tambah, kemudian input pembelian sesuai nota pembelian. Selanjutnya bayar dengan tunai. Jika tidak, isi jumlah pembelian di kontak kredit. Jika iya, isi jumlah pembelian di kontak tunai. Jika isi pembelian di kontak tunai, dia akan muncul klik simpan. Jika tidak, dia juga akan menampilkan klik simpan. Kemudian akan melanjutkan halaman daftar pembelian dan memunculkan tampilan output. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjualan. Yang pertama yaitu tampilan start, kemudian pilih menu penjualan, selanjutnya klik daftar penjualan, kemudian akan tampil ingin tambah penjualan. Jika iya, klik tambah. Jika tidak, akan tampil halaman daftar penjualan. Jika iya, input data transaksi penjualan pelanggan, kemudian bayar dengan tunai. Jika tidak, isi jumlah pembayaran di kontak kredit. Jika iya, isi jumlah pembayaran di kontak tunai. Apabila tampilan tidak, dia akan muncul simpan. Apabila iya, isi jumlah pembayaran di kontak tunai. Selanjutnya cek nota. Jika kita akan mengecek nota, akan muncul tampilan klik print faktur penjualan. Jika tidak, dia akan muncul tampilan halaman daftar penjualan. Kemudian akan tampil layar output. Data keseluruhan hasil pengujian ialah telah dilakukan berdasarkan kategori jawaban dari kuesioner yang telah disebar kepada user. Penelitian pengujian sistem informasi penjualan menghasilkan sebuah rekomendasi dalam skala 5 untuk perusahaan. Untuk kriteria pertama, tampilan mendapat rata-rata 4,5. Kriteria kedua, mendapatkan rata-rata 4,33. Kriteria 3, kemudian penggunaan mendapatkan rata-rata 4,42. Dan kriteria keempat, isi konten mendapatkan rata-rata 4,47. Maka dapat disimpulkan bahwa secara alur sistem fungsional sistem penjualan sudah baik, sehingga sistem penjualan dapat digunakan perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan. Kesimpulan dari semua ialah pertama, sistem informasi penjualan dan pembelian dapat membantu perusahaan dalam penjualan dan pembelian yang sedang berjalan pada perusahaan. Kedua,
Sisa informasi penjualan dan pembelian mendapat hasil yang baik setelah dilakukan pengujian. Ketiga, setelah dilakukan analisa dan pengujian, sistem akan lebih mudah digunakan sesuai fungsi dan menu-menu yang terdapat pada sistem. Sekian informasi dari saya, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk bagikan video ini. Dadah.